Nah, ini mau saya tularkan ke jenengan gitu loh. Jangan hidup itu utang, seolah-olah utang. Jangan. Tidak apa-apa negara tukang utang, jenengan jangan utang gitu loh. Ya, jadi gimana supaya potensi alam, potensi diri kita itu mendatangkan rezeki. Jadi di samping jenengan cari rezeki yang ngejar jenengan gitu loh. Saya nggak punya utang saudaraku, makanya saya berani ngomong, pede saya. Saya punya sedekah wajib, infak wajib hukumnya, minimal 15 juta tiap bulan, wajib. Dari mana? Pegawai negeri bukan, gaji nggak ada. Kok bisa 15 juta tiap bulan? Wajib, bukan sunnah. Itu di luar kebutuhan hidup rumah tangga saya, ini wajib. Apa itu Gus Nur? Kok wajib? Biaya pesantren saya di Palu. Saya punya pesantren tahfidz Quran di Palu, ada 400 santrinya kurang lebih. Saya gratiskan. Anaknya orang kaya gratis, anaknya orang miskin gratis. Ada tulisan gratis temboknya itu. Lihat di YouTube. Namanya orang, anaknya mondok di sana ya, biasalah ngasih amplop. Ustadz, sedekah Ustadz, orang Palu manggil Ustadz. Apa bu? Sedekah Ustadz. Gratis bu, baca gratis. Iya tapi kan saya mondok di sini Ustaz, sedekah Ustaz. Enggak, duitmu enggak laku di sini. Kalau ini saya terima apapun bahasanya batal, berarti hapus aja itu tulisan gratis. Anakmu mau menghafal Quran di sini itu sudah lebih dunia dan isinya. Pak, bukan kebanyakan uang Pak, tapi saya nikmati tuh ruwetnya mikir gimana supaya santri ini tetap makan, ustadz-ustadznya tetap digaji tuh ruwet Pak tiap bulan. Tapi bukan ruwetnya itu, bukan. Saya nikmati ruwetnya itu. Karena ada orang ngomong ruwet gitu. Tapi ruwetnya ruwet tasawuf saya nikmati. Gajian tanggal berapa? Gajian tanggal 1 menjelang maghrib. 13 juta, 15 juta gajian ustadznya itu. Ada 13 ustadz. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, enggak tentu, tergantung masuknya. Itu kadang-kadang tanggal 1 belum ada uang Pak. Duhur belum ada uang, asar belum ada uang. Ya Allah, kalau saya yang lapar, saya bisa puasa. Kalau istri saya yang lapar, tahan mentalnya ya Allah. Tapi kalau ustadz yang ngajar di pesantren saya, belum tentu mentalnya sekuat saya ya Allah. Tolong tunaikan hadiah ya Allah, gaji dia ya Allah. Udah saduku gak ada ya Allah. Jam 4 gak ada, jam 5 gak ada, setengah 6 baru ting, SMS banking Pak. Alhamdulillah, kadang-kadang telah 1 jam, telah 2 jam, 9 tahun sampai sekarang lancar. Ini mau saya tularkan ke jenengan gitu. Dari mana Pak? 15 juta tiap bulan, dari mana? Dari madu. Madu ini wasilah Pak, ini hanya cara. Ya penting, tapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang wajib Pak, belum yang lain-lain. Utang tidak punya, sedekah 15 juta tiap bulan, wajib. Saya yakin secara ekonomi mungkin ada di ruangan ini yang jauh lebih mapan dari saya. Belum rumah, belum bedah masjid di seluruh Nusantara. Sekarang sudah 90, Cak Rotan tahu, Pro enggak? Sudah 100 lebih masjid yang kita bedah di seluruh Nusantara. Menteri bukan, presiden bukan. Dari mana saudaraku ilmu ini yang akan saya kasihkan ke jenengan? Jenengan ini khalifah gitu loh, pemimpin. Ini yang mau saya serahkan ke jenengan. Tak upgrade cara berpikir ini. Saya bangun rumah di Malang, belum selesai, masih 40%. Tiba-tiba handphone saya bunyi, ting. Saya buka, ada foto, ada video, ada caption. Tak baca captionnya. Assalamualaikum Gus Nur. Ini ada orang Madura. Mana itu waktu itu? Pamekasan kalau nggak salah. Tolong Gus dibantu bedah rumah. Pak, saya bangun rumah Pak, belum selesai. Ada orang minta dibangunkan rumah. Dalam hati, matamu picek gitu. Omahku durung mari bangun omahmu.
Nggak tak buka videonya Pak, tak taruh handphonenya. Tapi ternyata batinku nggak mengizinkan Pak. Nur, kalau kamu nggak mau bantu minimal balas WA-nya. Gitu Pak. Buka fotonya, buka videonya kalau kamu nggak mau bantu. Udah nggak bantu, kamu pisui pula. Hati ngomong gitu Pak. Hari itu nggak enak makan saya. Kurang ajar. Tak ambil lagi HP-nya. Baru tak buka videonya. Oh ternyata rumahnya orang roboh Pak. Katanya sudah bertahun-tahun. Camatnya kemana? Wali kotanya kemana? Pamekasan. Minta dibangunkan rumah Gus Nur. Ya Allah, tak lihat kondisi rumahnya. Habis itu tak lihat rumah saya. Oh aku turun mari. Sudah bismillah, saya putuskan. Izin sama istri. Ya, gimana? Ini habis molot. Berangkat saya sama Munjiat itu. Sampai sana survei, kita eksekusi jeder 2 bulan selesai rumahnya. Megah, keramik, tembok, plafon, gunting pita, deng. Ada di YouTube itu, lihat. Akhirnya pulang, rumahku belum selesai, rumahnya orang dulu yang selesai. Yes! Nikmat Pak, lego rasanya. Apa kok? Gitu loh Pak. Coba pulang dari sini seperti itu sampai. Walaupun banyak masalah, tapi kasih harapan orang lain. Perbanyak ngasih harapan orang lain. Walaupun harapanmu sendiri gak jelas, gak masalah. Gitu Pak, enak hidup gitu itu. Ya Allah, ini baru satu contoh. Ya begini sudah pola hidup saya. Rumah tangga saya begini sudah. Barakallah. Ini hanya satu contoh tapi dikembangkan Pak ya. Jadi jangan mikir makan besok apa. Oh Anda itu loh kredit motor, kredit mobil. Berapa kalau motor Pak? Ini yang riba-riba ini apal ini. Bulanan berapa Pak? Motor Pak? Ojo pura-pura, ojo menengahnya berapa? 700 per bulan. Kita tanya, Mas sama kredit motor? Iya, berapa per bulan? 700. Punya gaji? Enggak. Nah, terus bayarnya nanti apa? Sopo jarinko. Apa kata nanti katanya? Urusan riba, menentang Allah, makar kepada Allah, berani dia pertaruhkan opo jarinko. Untuk bayar bulanan itu loh, apa katanya nanti katanya. Berani dia gambling seperti itu. Apalagi untuk urusan habluminallah, habluminannas. Gus Nur, gimana gajinya ustadznya nanti? Apa katanya nanti? Mati terserah. Mati di jalan sedekah, keren kayaknya Pak. Sedekah uang, sedekah harta, sedekah kehormatan, sedekah harga diri terserah. Bangun harapan orang lain walaupun sama gak jelas harapannya. Gitu saudaraku. Nah kalau sama gak punya senjatanya, hari ini tak kasih senjatanya. Madu. Nanti saya jelaskan, tak buka paradigma sama nanti. Mbak Eva gak datang Mbak Eva? Yang Jombang? Mbak Eva ya. Siapa omset yang paling besar di sini? Mbak Rizka mana Mbak Rizka? Oh baru datang. Oh subhanallah. Oh yang videonya selalu keren itu ya. Oh masya Allah. Mbak Rizka 1 bulan kotor aja lah. Ayo kotor atau bersih terserah. Berapa kira-kira omsetnya? Berapa ya? Kemarin terakhir saya belanja 25 juta itu. Pakai mic ya. Coba. Mau nggak berapa Mbak Rizka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang hafal suara saya. Hafal, kayak penyiar radio. Alhamdulillah kemarin tuh Allah mengizinkan kami untuk order yang 25 juta. Oke. Itu dapat sekitar 217 botol dewasa. Oke. Kemarin sore saya ngirim customer itu sisa sekitar 60 botol. Jadi omsetnya sih saya belum hitung ya berapa gitu kan. Cuman saya ngeliat dari penampakan botolnya itu, memang kalau dari pengalaman saya jualan madu itu memang dari 100% customer saya itu 50%-nya rata-rata repeat order gitu. Tepuk tangan ya. Ya, tapi kan kalau cuman 1 juta 2 juta kan ada kan? Lebih ya. Saya aja per hari bisa 1 juta per hari. Itu paling dikit. Ya, berapa? Pernah 5 juta per hari. Halo, Covid cari penghasilan seperti ini di mana saudaraku? Ya,
Ada caranya, ada marketing langit, ada marketing bumi nanti, tenang aja. Begitu ya Mbak Rizka ya, Masya Allah. Dan memang kalau misal jual madu ini tuh memang yang pertama khasiatnya memang benar-benar nyata. Semua customer saya tuh rata-rata repeat order tuh memang sudah benar-benar ngerasain. Jadi memang mereka tuh istilahnya tuh ibaratnya kayak jajan gitu loh. Setiap bulan tuh belanja daripada dia beli bakso, beli apa gitu, mending beli madu tapi dapat bonus kesehatannya juga. Ya, kemarin Mbak Nova itu juga belanja 10 juta 4 hari habis. Mbak Eva ya. Oke, Mbak Rizka ya. Terima kasih. Oke, barakallah. Ambil mic-nya. Oke, biar nggak panjang-panjang ya. Kita ngomong duniawi dulu. Nanti ngomong akhiratnya. Anaknya Bapak insya Allah akan kembali. Ribanya Ibu selesai. Yang belum dapat jodoh pulang dari sini dapat jodoh ya. Amin. Kok sen duwe bojo amin. Barakallah. Ayo cara tuh buka suratnya ini tak kasih membuka paradigma. Gus Nur, ya apa secarane berat ini kayaknya. Oh iya ya, ini dulu ya. Sebentar ya, di post dulu. Coba matikan dulu lampunya. Di post dulu ya. Kita saksikan di layar ini adalah post dulu. Inilah post ternak. Oke. Tak putarkan video. Tapi ini panjang, tapi tak cepat-cepatkan aja. Nanti di grup ada kok ini. Ini bisnisnya jenengan gitu ya. Jadi kita nggak mulai ke Cina, kita punya kebun sendiri di Riau itu. Sanatnya jelas. Ayatnya ada, hadisnya ada, sanatnya jelas. Nanti Cak Roton yang bahas. Coba putar Cak. Yang ini dimatikan. Ada hutannya, ada lebahnya, ada madunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, mitra agen, mitra kerja, konsumen, umat, jamaah semua. Kita saksikan di layar ini adalah inilah ternak madu kita, inilah kebun madu kita. Jadi ada kebunnya, ada lebahnya, ada madunya, ada pohon kelapa sawitnya, ada bunga akasia karpanya. Nah, ini kita berada di lokasi ini berada di Riau. Kita lihat dari atas seperti ini tampaknya, itu lebah-lebahnya tampak kelihatan tertangkap oleh kamera drone kita. Nah, jadi ini ya kotak-kotaknya. Jadi kita panen. Nah, seperti ini tadi tampak dari atas, ini sekarang ini tampak dari bawah. Ini Cak Roto. Saya ulang ya. Kebunnya ada, kotaknya ada, lebahnya ada, sarangnya ada, nasabnya jelas, sanatnya jelas. Subhanallah, Masya Allah. Dari Rio dibawa ke Solo. Dan ini lokasinya berada di. Jadi mobil truk ini mengangkut madu curah, yang madu yang dari kebun itu di salah satu kebun, di kebun kelapa sawit dan akasia karpa di Kepulauan Riau. Nah, ini kita saksikan ya. Nah, ini di Solo. Jadi, mobil truk tadi itu membawa madu dari Jawa Tengah. Dipercepat ya. Nah, kemudian konsumen, para pelanggan, dan semuanya. Dibersihkan. Baik, ini kita saksikan sekarang proses selanjutnya, yaitu dibersihkan. Ini beliau bagian percepat ya, percepat langsung rukyah. Mulai dari ngangkut langsung rukyah. GN 13. Ini tapi ada juga rukyah yang tidak mau di 1-2 ustadz tapi banyak ya. Nah, di antara ustadz-ustadz yang merukyah madu ikan yang mau direkam, insya Allah bisa juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang bersifat. Langsung next, habis selesai. Nah, ini beliau. Nah, jadi gitu Pak, hidupkan lampunya. Biar Cak Roto ada waktu. Jam berapa ini? Oke, 10:30. Saya percepat ya. Jadi kita panen, kita punya kebun sendiri, nggak beli ke Cina, nggak beli ke orang. Jadi jelas dari segi sangat jelas, yang dihisap ya akasia karpa sama sawit, nggak ada yang lain-lain di situ. Terus dibawa lewat darat ke Solo, di sana dirukyah, masuk botol, langsung nyampe ke agen di seluruh Indonesia. Masya Allah. Nah sekarang ini sehat ekonomi, jadi ada bisnis mulai sekarang, ada usaha halal berkah toyib. Jadikan ini senjata.
Ingat ya, dan penting gak penting sebenarnya. Oke, saya kasih gambaran. Coba dibuka, Mas. Saya ingin ngasih ini aja. Ada pekerjaan yang susah, coba. Soalnya ada beberapa agen yang paradigmanya belum kebuka. Kok saya jualan madu kok gak laku-laku ya, Gus? Kok susah ya, Gus? Ngeluh saja. Ini ada di sini orangnya nih. Tak tunjukkan ke sampean ya. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Pedagang asongan ya. Orang ini bertahun-tahun Pak di lampu merah. Berat gak kira-kira? Susah gak ini? Susah. Tapi dia gak ngeluh gitu loh. Sama bisnis madu ini yang gak kotor, ya gak kepanasan kok ngeluh. Ini enggak, Masya Allah. Saya di Probolinggo tuh di Randu Pangger ada lampu merah. Mulai saya bujang, itu ada anak jualan kacang di situ, macam-macam yang dijual. Sampai saya sudah punya anak 4 ini, kapan hari saya ke sana masih ada itu jualan kacang itu. Bertahan dia dalam penderitaannya. Enggak masalah, itu hanya paradigma. Next, ini saya buka dulu pikiran jenengan. Coba aja dipercepat. Ini diperbesar. Tanpa ini nggak ngomong soal pekerjaan yang mulia di sisi Allah itu yang bertakwa, bukan profesinya. Cuman ini hanya membuka paradigma sampai aja. Ini berat loh Pak. Begini ini berat Pak. Kadang itu masih setoran. Itu kalau dikulak semua nggak sampai 500.000 uangnya Pak. Dia untungnya cuma berapa, tapi dia lakukan bertahun-tahun. Ayo jangan ngeluh. Upgrade ilmunya, upgrade alam bawah sadarnya. Ada orang 10 juta 4 hari habis kok. Berkah, bersih, halal, diminum orang sembuh sama dapat pahala. Untungnya 40.000 per botol. Keren saudaraku. Coba next. Apa ini? Kok ada badut? Hah? Cari duit. Oh no ya ini gitu. Ya wis, berat gak ini Pak? Berat Pak. Bertahun-tahun. Ya masuk surga, berkah. Saya gak ngomong surga ini sekarang, saya ngomong paradigma. Yang tukang ngeluh-ngeluh itu ya. Cepat, ayo saya percepat Mas. Ini apa? Iya saya lihat ini, tapi saya sampai sekarang gak paham. Ini apa maksudnya ini? Niru-niru di Amerika Gus. Cari duit. Nyanyi maksudnya? Enggak. Berat enggak Mas? Kalau saman ngomong enggak berat, coba tak tekono cete. Ceten awakmu, ngadeg kok di lampu merah ngono. Panas perasaan lu ya, masuk matahari dikasih warna silver apa enggak? Ngobong ke kulit itu. Berat tapi dia lakukan. Kenapa? Enggak punya pilihan. Kenapa? Enggak punya informasi. Kenapa? Kadang ada informasi tapi dia nggak mau membuka cara berpikirnya. Kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kalau begini terus kira-kira jelas nggak masa depannya Pak? Maaf, dalam tanda petik saya rasa nggak jelas Pak. Loh di madu ini ada rewardnya, semua bisa ke Turki suami istri nanti. Oke, saya percepat. Apa ini? Sabu. Terus maksudnya apa? Narkoba. Oh ya wes, anggaplah penjual narkoba. Resiko Pak, melanggar hukum negara, hukum agama. Tapi ada orang melakukannya. Ada orang melakukannya gitu loh. Kita kasih informasi yang bagus, halal. Ini hanya wasilah, nanti Allah yang ngatur rezekinya gitu loh saudaraku ya. Oke, saya bercepat. Tukang parkir. Ini setoran Pak. Belum tentu ini lahan dia, ini nyetor dia masih. Ya, kita punya langganan di Probolinggo, bakso Solo di belakang plaza. Mulai saya bujang. Udah tahu tuh 25 tahun yang lalu sampai sekarang tukang parkirnya tetap gak ganti-ganti. Kemarin saya ke sana masih tetap itu tukang parkirnya. Mohon maaf, saya tidak dalam rangka menghina merendahkan orang. Insya Allah beliau masuk surga, insya Allah. Cuma saya hanya bicara apa sih? Syariate lah. Sandalnya jebol, celananya jebol, wajahnya udah penuh dengan penderitaan yang keras gitu. 20 tahun lebih jadi tukang parkir depan toko bakso Solo itu.
Tapi insya Allah ya, beliau masuk surga. Saya nggak ngomong surga ini, paham nggak maksud saya? Itu berat Pak, dan orang mau melakukan itu gitu, walaupun harapannya nggak jelas. Oke, saya percepat. Ih, ada bayinya gitu. Monggo Pak, jawab dewe. Abot apa gak? Abot Pak. Ya, jangan mengeluh lah. Genjot duhanya 12 rakaat. Genjot tahajudnya. Insya Allah ya, insya Allah nanti, aduh, orang sama yang kualan nanti insya Allah. Oke, saya percepat aja. Next. Oke, next. Dah, ini kok apa? Maksudnya mau jadi bencong sampean, terserah ya. Maksudnya ada, ini berat Pak, melawan kodrat, melawan hukum, melawan batin, melawan perasaan, diuber-uber Satpol PP. Tapi dia mau melakukan itu. Kenapa? Mungkin gak ada pilihan. Nah sekarang di depan sama ada pilihan. Suksesnya Allah lah nanti yang memutuskan. Next. Oke. Nah sekarang masuk ke acara inti. Coba, bismillah. Ini ya, saya tak masuk 7 menit, bismillah. Saya harus taruh, harus ngisi soalnya. Coba Cak, dari awal, yang dari modal 2 juta itu, Gus, gimana caranya? Yang sudah jadi agen gak apa-apa, ya pasti paham. Coba, saya hanya ingin menjelaskan. Yang dari agen, nah ini ya yang belum agen ya. Gimana caranya daftar jadi keluarga besar GN13? Yang paling murah 2 juta. Itu yang paling murah. Kalau sampai 2 juta dapat berapa? Dapat 10 botol dewasa, harganya berapa? 130 per botol, dijual ke konsumen berapa? 150, berarti ada untung halal toyib berkah 20.000. Jangan bilang sedikit dibanding dengan yang asongan tadi Pak. Jangan bilang sedikit. Itu dapat 10 botol dewasa dan dapat 8 botol anak. Ya, per botolnya berapa? 85, dijual 100, ada untung 15.000 halal berkah. Kalau Allah ridho itu berlimpah-limpah omset sampai itu nanti. Itu yang paling murah. Gus, aku tak nyoba 2 juta dulu. Boleh. Produknya seperti ini. Mana produknya? Cak, ambilkan. Oke, next Cak. Gus, aku mau nyoba yang 5 juta. Ini. Monggo, yang ahli fikih nanti halal Pak. Yang 5 juta dapat berapa? 30. Harganya? Dijual? Untungnya 25. Berarti modalnya semakin besar, untungnya semakin besar. Produknya semakin nambah. Tuh, ini dewasa. Bukan multi level ya. Gus Nur jualan madu. Yes. Katilah pokok. Doakan besok Selasa saya ngambil mobil baru. Ribon 2021, 2022 beracak rota ngambil. Dibayar pakai uang madu. Berkah Pak, berkah ya. Oke, dapat berapa? 15 botol anak yang ini. Apa? Nggih. Harganya berapa? 80, dijual untungnya halal, nyata, real. Kalau nggak laku Gus, pasti laku. Kalau nggak laku, laku. Gus Nur, kalau nggak laku, laku. Di mana ada penjual, di situ ada pembeli, titik. Itu hukum. Tapi Gus Nur, kalau nggak laku gimana? Buka botolnya umbi dewe Pak, sehat nang awak. Robot menurutmu ya. Tepuk tangan. Oke, next. Gus, saya mau nyoba 10 juta. Dapat berapa botol? 58 botol. Per botolnya ini. Berarti semakin besar modalnya semakin turun harganya Pak. Botol beling tebel ya. Dijual ke konsumen berarti dapat untung 30. Yang anak-anak dapat 40 botol Pak. Nggih. Dijual ke konsumen 100. Intinya
dijual ke konsumen 150, dijual ke konsumen 100. Intinya tidak boleh dijual di bawah harga, kalau di atas harga boleh. Di Singapura dijual 1 juta. Di Papua dijual berapa? 500. Tapi di sini juga ada kadang nekat coba-coba ditawarkan 175, ya laku di sini. Barakallah ya, sanadnya jelas. Oke, next. Ini yang paling mahal. Nih Pak, yang kemarin Mbak Rizka tadi sudah testimoni ngambil yang 25 juta, dapat 181 botol. Berapa dari kantor? Ini nih dari kantor nih. Nih Pak, jadi jatuhnya 110, dijual 150, ada keuntungan 40.000 Pak. Subhanallah ya. Terus ada 72 botol anak. Oke, sama dengan kali ribet-ribet ngitung. Coba cek next, nih langsung tak kasih rinciannya. Nih, minta nanti ke admin, minta slide ini, semua agen punya. Coba dihitung, ada yang salah nggak? Kalau ada yang salah tak kasih gratis ini. Hitung rumusnya. Salah ini Gus Nur, gratis. Kalau sampai modal 2 juta, dapat untung 320.000 bersih, nyata, real. Nggak usah undi-undian, nggak usah, nyata itu 320. Kalau yang 2 itu kalau dijual harga sistem. Kalau dijual di atas ya lebih free ongkir. Soal teknis terserah jenengan, itu ada Mbak Eva yang pinter di Shopee Shop. Tuh Mbak Rizka tuh cerdas sekali, improvisasinya pinter ya. Oke, saya percepat. Kalau yang 5 juta berapa untungnya? Ini. Kalau sampai modal 5 juta dijamin untungnya 1.050.000. Nah itu rumus pakem. Oke, next. Kalau sama modal 10 juta untungnya 2.740.000. Udah jelas Pak rumusnya, nggak mungkin nggak. Bisa lebih, kalau kurang enggak. Karena kemarin ada yang ramen jual di bawah harga, kita tegur kemarin. Ada agen yang masih modal kecil, Gus Nur itu kok jual di bawah harga, rusak pasaranku Gus. Nah, ini kita tegur, jangan di bawah harga. Kasihan ya. Karena kalau yang modal 25 juta kan walaupun dijual berapa kan untung. Karena murah ambilnya. Oke, saya percepat. Kalau yang 25 juta berapa untungnya? 9.40 Pak, real. Saya bilang itu begini, kalau ini pecah dalam proses pengiriman ke rumah sama diganti sama GN. Gus pecah 2, ganti 2. Gus pecah 4, ganti 4. Di mana ruginya? Bahkan dulu awal-awal tuh Masya Allah agen itu manja banget. Nggak pecah, cuman mencotot. Apa mencotot? Kan sering nih mencotot itu. Luber, tinggal separuh minta ganti penuh. Separuhnya diminum sama dia Pak. Keren tuh agen-agen itu ya. Monggo Pak, jihad ekonomi. Apa senjatanya? Ini senjatanya. Ada orang apa tadi itu, macam-macam lah bisnisnya. Ada es doger ya. Tapi kalau es doger nggak bisa ini ngalahkan Pak. Es dogernya Kaisang itu kan untungnya 71 miliar. Nyerah saya kalau sama es dogernya Kaisang. Nyerah saya ya. Insyaallah. Next, ini senjatanya. Nah ini dari Riau dibawa ke Solo lewat darat, dirukyah, terus dikirim ke konsumen atau ke distributor. Percepat ya. Ini legalitas labnya ya Cak ya. Oke, lagi percepat deh. Terus. Nah ini tolong dicatat ini yang penting. Kalau dicatat pakai bolpen sekarang, kalau enggak ya diinget-inget. Kalau sama belanja 2 juta, agen sama dapat poin berapa? Nanti saya jelaskan poin itu apa. Poin itu karir, poin itu duit, poin itu reward. Diinget-inget, kalau nggak mau nyatet diinget-inget. Kalau belanja 5 juta 4 poin. Kalau belanja 10 juta 7. Ingat ya, kalau belanja 25. Oke, sekarang next. Apa poin? Ini poin. Jadi kalau dikumpulkan ada 200 poin, lumayan Pak. Sama mobil TV atau sepeda motor kulkas. Ini harganya kurang lebih 5-6 jutaan lah. Terkumpul 200 poin. Ini di luar keuntungan yang tadi loh.
Itu sudah buat belanja jenengan lah, buat sehari-hari lah itu. Ini lain ini. Kalau sampai terkumpul 600 poin, sepeda motor terbaru. Jadi kalau misalkan besok terkumpul 600 poin, harga sepeda motornya sudah 30 juta misalkan, ya sudah kita beli harga 30 juta. Terserah tinggal milih merek apa. Kalau terkumpul 1000 poin, berapa Ustaz? Umrah itu satu orang satu list, tapi nanti kalau ternyata kita dapat travel yang misalkan 25 juta, bisa berangkat suami istri itu. Mungkin saya bantu ongkosnya lah dikit-dikit nanti. Kalau terkumpul 1200, ke Turki, suami istri anak bawa semua, 5 orang cukup. Ya, itu uangnya sekitar 50 sampai 60 juta itu. Karena waktu itu saya buat sistem ini sama masih di penjara Pak. Saya nggak paham berapa ke Turki itu. Saya pikir 25 sampai 30 satu orang Pak. Makanya saya bayangkan sekitar 60 juta. Begitu saya keluar konsultasi sama konsultan travel, Mas Pio rasanya Turki, alah murah Gus, paling 10 juta. Loh masa? Iya, tapi karena sudah kadung dirilis, ya lumayan bisa 7 orang berangkat nanti. Kalau murah, dapat travel yang murah. Artinya kan ada karirnya, bukan sekedar jualan madu. Tapi nggak apa-apa lah. Sama bisnis apa lagi? Madu apa? GN, kacil apa kon? Itu ya, PD gitu loh. Subhanallah, Covid Pak, di mana-mana cari kerjaan susah, PHK di mana-mana. Mudah-mudahan ini informasi Pak, peluang. Sudah nanti biar Allah yang memutuskan. Oke, masih ada Cak? Ini bukan multi level. Ya, saya jelaskan. Reseller nih, ini nanti saya jelaskan. Jadi gini loh Bu, kan kadang-kadang itu Saman itu nggak sadar. Tak buka paradigma sampean. Saman tuh kadang-kadang pernah nggak menceritakan baksonya orang. Siapa namanya Saman Pak? Pak Slamet. Pak Slamet, Saman tahu mangan bakso di Singosari, ono bakso enak, bakso di Cakar. Ngomong enak itu izghambil guna. Oh, enak. Pernah nggak sama gitu, Pak? Pertanyaannya, kalau sama makan bakso di Cakar dapat bonus nggak? Nggak dapat, Pak. Sama kalau beli baju di Ramayana diskon, ngapain sama nawarkan bajunya Ramayana itu? Tapi yang namanya mulut kan nggak bisa, yang namanya fitrah. Ya kan, kau tahu mangan rawon nguling, masya Allah, tempe ini sama ini, gak ada yang nyuruh Pak. Gimana kalau paradigma itu ditaruh di sini? Melaku yuk, apa? Bisnis madu, GN, sama Pak, sama dengan bakso tadi. Cuman bedanya ketika orang itu jadi agen, selamanya sama dapat penghargaan dari GN. Kalau sama nawarkan baksonya orang, ketika sama makan lagi di sana, sama nggak dapat diskon, nggak dapat penghargaan, itu bedanya. Tapi kalau di sini sama dapat. Oke, saya jelaskan. Mas Udin, sini Mas Udin. Mas Udin maju, saya jelaskan. Sini. Ini dulu kenal sama saya tahun 2007 di Malaysia. Sampai sekarang perutnya tambah langsing. Mas Udin join 2 juta. Poinnya berapa kalau 2 juta? 2 ya. Terus beliau menceritakan, ayo kalau aku bisnis madu misalkan. Nah, anggap aja beliau sini Mas, dia pakai baju GN. Ini tetangganya Mas Udin. Nah, tiba-tiba beliau daftar juga 2 juta. Beliau yang referensi. Maka beliau dapat 2 poin, Mas Udin dapat 2 poin. Selama orang ini belanja, Mas Udin dapat. Tiba-tiba besok belanja lagi 10 juta. Berapa poinnya? 7 Mas. Orang ini belanja 10 juta, maka orang ini dapat poin 7, Mas Udin dapat poin 7. Terserah mau makan, mau sholat, mau tidur, mau lagi ngapain. Selama orang ini belanja, beliau dapat poin. Sekali aja menceritakan, selamanya dihargai sama GN. 10 kali sama cerita baksonya orang, 10 kali sama nggak dihargai sama tukang baksonya. Tapi di sini cukup sekali.
Tiba-tiba besok belanja lagi 25 juta. Berapa poinnya? Beliau dapat poin 10, beliau dapat poin 10. Bayangkan kalau di bawah Mas Udin ini ada 1000 orang, freedom sampean. Kena karirnya, jelas, bukan multi level. Ini reseller murni. Kalau multi level kan harus cari kedalaman, nggak usah. Nah ini hanya berlaku di satu ini saja Pak. Tiba-tiba Mas ini dapat agen saya. Maka setiap saya belanja, beliau dapat. Mas Udin sudah gak dapat. Hanya di sini aja lah pokoknya. Karena kalau saya belanja terus dapat, itu namanya multi level. Dan itu pasti ada akhirnya nanti. Tidak, ini sudah saya kaji matang nih. Dan ini saya kaji dari dalam penjara. Insya Allah uzlahnya kuat ini. Bayangkan Pak, sekali cerita selamanya dihargai. Nanti kalau jangan gak paham tanya. Belanja 2 juta dapat 2 poin. Belanja 5 juta dapat 4 poin. Belanja 10 juta dapat 7 poin. Belanja 25 juta dapat 10 poin. Di mana ruginya? Dari mana poin itu Gus Nur? Dari keuntungannya GN, gak ngambil jenengan. Saya ngomong sama istri saya waktu itu, saya telepon dari dalam penjara. Ma, yang 2 juta berapa untungnya? Sekian. Yang 5 juta? Sekian. Yang 10 juta? Sekian. Yang 25? Sekian. Mama mau nggak? Ikhlas nggak? Kalau keuntungan itu kembalikan ke agen separuh. Ternyata istri mau. Baru kita godok sistemnya. Kita cari IT, kita bayar lunas. Kita gaji IT Pak. Gaji IT beli server mahal di Singapura waktu itu. Sudah kita gaji setahun. Jadi ini poin-poin ini kita yang mengeluarkan intinya. Nggak dipotong poinnya, nggak dipotong poinnya ini. Nanti Anda tanyakan di mana letak kekurangan saya nanti. Ya Mas Udin, tapi sayang sama nggak belonjo-belonjo ya. Oke, monggo Mas turun, barakallah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Udin. Jadi poin ini akan cepat kalau sampean membangun sistem, membangun karir. Ingat, bukan multi level, reseller, beda Pak. Kalau multi level sampean harus seminar, bangun sistem, tutup poin. Kurang lebih seperti itu. Oke, next masih ada aja? Kalau punya anak 4 berarti bisa semua. Bisa semua. Anaknya 4 didaftarkan semua. Nah itu dia. Sama di bawah saya. Setiap sama belanja saya dapat. Begitu anaknya sama masuk semua, terus sama belanja atas nama anak sampean, berarti saya nggak dapat sudah. Itu hanya sama anak. Ya ini saya nggak tahu ini kekurangan atau kelebihan, saya nggak paham ini. Jadi kemarin ada cerita dari Bali, ini beliau dari Bali, punya referensi orang Surabaya. Ini orang Surabaya, ini orang Bali. Orang Bali ini gak respect sama yang Surabaya ini. Gimana nih Gus, kalau saya belanja, dia dapat poin. Jujur Gus, saya gak ikhlas. Gitu loh. Yang punya masalah, lah terus gimana Gus? Ya saya nggak bisa ngasih solusi, udah itu haknya dia yang kenalkan sampean. Enggak, saya kenal dari YouTube kok, nggak kenal dari dia. Terus gimana? Akhirnya dia nggak ikhlas, lama-lama dia punya ini, nggak tahu dari mana ilmunya. Tiba-tiba anaknya didaftarkan. Jadi setiap belanja pakai nama anaknya. Akhirnya yang Surabaya itu nggak dapat akhirnya. Yes, alhamdulillah gitu. Jadi anaknya terus yang belanja. Jadi poinnya itu ya anaknya ya dia yang dapat. Ya monggo kalau Saman mau pakai itu ya monggo. Sampean saya yang referensi ya, ikut saya di bawah GN. Berarti kan saya dapat. Tapi karena sama sudah pakai nama anak ya sudah, berarti saya nggak dapat. Ya alhamdulillah, nggak masalah. Allah alam bisawab. Kalau ini sama nanggap kelebihan atau kekurangan, tapi saya nggak bisa ngerubah lagi kayaknya. Udah saya ikhlas. Jadi kalau sama besok referensi orang, tiba-tiba orang itu terus daftarkan anaknya, belanja atas nama anaknya, ya ikhlas saja lah. Cari yang lain gitu ya. Jalannya Allah itu luas nanti insya Allah ya. Oke, apa ini? Apa ini? Bagaimana caranya? Tawarkan saja, jual saja, laku tidak, itu hak mutlak Allah. Saya percepat. Gak bisa jualan. Anda tidak sadar setiap hari jualkan barang orang. Oh yang tadi nih bakso. Oke terus bagaimana cara jualnya? Kemana?
Dalam sehari berapa jam atau berapa lama ada di depan HP, di depan FB, IG, YouTube, WA. Ya. Omset kita rata-rata dari WA, Pak. Insya Allah ya. Oke, terus ini agen Bali yang saya ceritakan tadi nih. Orang Bali nih, dia yang gak ikhlas kalau poinnya masuk ke referensinya, dia gak ikhlas. Ini orangnya ini. Next, apa lagi? Hongkong, Madiun. Oh ini adiknya sampean ini ya, Madiun ini. Orang Hongkong, sekarang di Hongkong. Jadi setiap bulan kita ngirim ke Hongkong, saudaraku. Jadi sama bisa telepon teman di Saudi, di Hongkong, di mana, malah jadi agen. Jadi ketika dia jadi agen, produk langsung dikirim ke tempat. Tidak usah lagi melalui jenengan. Jenengan terima bersihnya aja. Next, Medan terus. Tidak penting ini. Ya, wah sudah. Barakallah. Tepuk tangan untuk Anda ya.